Rosi takut sama Tante Karin. Tante Karin jahat. Iya sayang. Udah, kamu nggak usah takut lagi, nggak usah sedih lagi. Ada ayah di sini. Ayah akan jagain kamu. Kamu baik-baik aja. Oke? Ayah baik-baik aja kan? Soalnya kata Tante Karin, ayah sakit. Kamu biarin Mas Bram lepas dari tanggung jawab. Keluarin Mas Bram sekarang. Astagfirullahaladzim. Kalian harus ngomong sama Mas Bram. Jadi, Mbak Hana, ini ada apa sih? Mus, tolong bawa Rosi jauh-jauh dari sini. Jangan deket-deket. Gak mau. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Kamu muslimah aja. Sama tante muslimah ya. Rosi. Karin. Lepasin Karin, Mbak. Oke Karin. Karin, sekarang kita bisa bicara baik-baik. Ya. Tapi tolong kamu nggak usah melibatkan Rosi dalam masalah ini. Apalagi sekarang kita di dalam pesantren. Kamu jangan malu-maluin diri kamu sendiri dong. Ya, kantor polisi. Ya Pak. Pak, saya mau melaporkan dugaan penculikan. Iya, saya saksi mata Pak. Ya, saya melihat sendiri Pak. Ya, sekarang saya lagi buntutin pelakunya. Ya, tolong kirim pasukan ke sini sekarang juga. Oke, posisi sekarang saya ada di... Astagfirullahaladzim. Ustaz. Mas Bram. Sebentar Pak. Tanpa bermaksud mencampuri urusan Mas Bram. Mas Bram tadi telepon polisi. Iya. Masalah penculikan anak. Iya Pak, soalnya Karin udah nekat untuk ngambil Rosi dari sekolah. Dia bawa Rosi ke sini. Saya harus melakukan sesuatu, Ustadz. Kalau enggak nanti kasihan Hana sendirian. Saya harus kasih Karin pengajaran. Paham. Ini Mas Bram. Mas Bram jangan bertindak ketika dalam keadaan emosi, Mas Bram. Ketika bertindak dalam keadaan emosi, hasilnya akan menimbulkan penyesalan. Dan coba tenangkan hati dan juga pikiran Mas Bram. Mulai saat ini, cobalah belajar berpikir bijak dalam menentukan sebuah tindakan. Itu penting dalam kehidupan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lantas kesabaran Karin udah habis. Karin datang ke sini cuma mau ketemu sama Mas Bram. Karin cuma mau minta hak Karin dan hak anak Karin aja, Mbak. Mbak kenapa sih nggak mau ngertiin Karin? Karin cuma mau ketemu sama Mas Bram. Karin istighfar. Tolong kamu istighfar. Mbak itu sangat paham perasaan kamu. Mbak ngerti apa yang kamu sedang alamin. Karin, kamu adalah calon ibu. Dan aku adalah seorang ibu, aku sangat mengerti. Tapi tolong kamu nggak usah melibatkan anak kecil dalam masalah orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Mbak Hana itu jahat sama Karin. Karin gak punya suami gara-gara Mbak Hana. Karin yakin banget Mas Bram ada di sini. Mumpung Mbak Hana kepoin aku sampai ke sini, ada Mas Bram juga. Kita selesaikan semuanya di sini, Mbak Hana. Sabar, Karin, sabar. Kalian bertiga, kalian tahu Mas Bram ada di mana? Nama panjangnya Edi Bramantio. Nggak tahu Mbak. Enggak, jawab jujur, jangan bohong kalian bertiga. Astagfirullahaladzim. Mbak, tolong jangan bikin gaduh di sini. Ini pesantren Mbak. Halah, nggak usah sok suci deh lo. Iya Mbak, benar. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Iya Mbak, tolong. Di sini bukan pasar. Lagian nggak ada yang namanya Mas Bram di sini. Benar. Puasa kalian bertiga itu nggak sah. Karena kalian bohong. Jawab jujur, apa susahnya sih? Karin, Karin, kamu jangan mempermalukan diri kamu, Karin! Mas Bram. Karin bisa ikut saya sebentar. Ikut saya. Enggak, aku harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa diam aja. Aku nggak bisa diam aja di sini, aku harus keluar. Mas Bram jangan bertindak ketika dalam keadaan emosi, Mas Bram. Ketika bertindak dalam keadaan emosi, hasilnya akan menimbulkan penyesalan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong tunjukkan hamba ini apa yang harus aku lakukan. Amin. Rosi! Ya ampun, Rosi. Ayah.
usah nangis ya, nggak usah nangis ya sayangnya. Yaudah, Rosi, kita ke kamar ayah, oke? Ya, mau lihat kamar ayah nggak? Ya udah, udah sayang ya. Ini kamar ayah di sini. Coba lihat. Di sini ya sayang ya. Ayah, Rosi takut sama Tante Karin. Tante Karin jahat. Iya sayang. Udah, kamu nggak usah takut lagi, nggak usah sedih lagi. Ada ayah di sini. Ayah akan jagain kamu. Kamu baik-baik aja. Oke? Ayah baik-baik aja kan? Soalnya kata Tante Karin, ayah sakit. Enggak. Ayah baik-baik aja. Lihat kan? Nih, lihat. Ayah baik-baik aja kan? Tuh, ya kan? Ya udah. Gini ya sayang ya. Mulai dari sekarang kamu jangan terlalu dengerin atau percaya omongannya Tante Karin. Soalnya Tante Karin itu lagi nggak sehat. Dan satu lagi, kamu juga jangan menerima apa-apa atau ikut Tante Karin pergi kemana-mana, oke? Iya ayah, Rosi nggak takut lagi kok sama Tante Karin. Good girl. Ya, bagus. Pintar anak. Pintar anak ayah. Kamu itu harus berani bilang enggak sama Tante Karin, sama orang-orang yang kamu nggak percaya. Karena kamu harus jagain bunda buat ayah. Kalau pada saat ayah lagi nggak ada, ayah lagi belajar di sini nih, buku-buku ayah lagi belajar semua nih, tuh semuanya ayah baca semuanya. Ayah lagi belajar, kamu harus jagain bunda, boleh kan? Iya ayah, Rosi mau jagain bunda sama ayah. Rosi mau jadi anak yang pinter buat ayah sama bunda. Iya, kamu tuh emang anak yang pinter sekali ya. Oke, sekarang kita tunggu di sini sampai bunda datang, oke? Iya ayah. Assalamualaikum, Han. Waalaikumsalam, Sof. Terima kasih banyak ya. Kamu udah hubungin aku dan suruh aku kesini. Iya. Aku sebenarnya juga ikut kesel ngedengar cerita kamu kalau Karin ternyata udah tahu Bram di sini. Alhamdulillah Karin belum tahu kalau Mas Bram ada di sini. Oh gitu. Terus di mana tuh anak sekarang? Dia sekarang lagi di kantor Ustadz Jufri. Lagi bicara sama Pak Ustadz. Maafin aku ya. Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama kamu. Aku bener-bener malu sekali atas kelakuan Karin. Aku gagal mendidik dia menjadi perempuan yang baik. Aku merasa sangat bersalah. Jujur sebenarnya aku kangen sama kamu. Aku pengen bisa balik sama kamu sebagai sahabat kamu seperti dulu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan